warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Alia Ridwan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Agroteknologi dengan NIM 119006014. Pada video kali ini, saya dari kelompok 3A akan memaparkan konservasi tanah dan air yang ada di sekitar lingkungan saya. Namun, sebelum membahas ke video berikutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konservasi tanah dan air. Pemakaian istilah konservasi tanah seringkali diikuti dengan konservasi air, meskipun keduanya berbeda tetapi saling terikat. Berdasarkan buku Teknik Konservasi Tanah secara Vegetatif yang ditulis oleh Kasdi Subagiono pada tahun 2003, dikatakan bahwa konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Umumnya, tujuan dari konservasi tanah ini yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin, kemudian memperbaiki lahan kritis atau rusak, dan melakukan upaya pencegahan tanah agar tidak terjadi erosi. Sementara itu, berdasarkan modul konservasi sumber daya air yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2017, dikatakan bahwa konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat, serta fungsi air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dalam waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Bentuk dari konservasi sumber daya air itu sendiri dapat berupa pelestarian dan perlindungan sumber daya air, kemudian penguatan sumber daya air, dan menjadikannya sebagai acuan dalam pembangunan tata ruang. Dilansir dari cybex.pertanian.go.id, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam konservasi tanah dan air. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode ini menggunakan tanaman, bagian-bagian tanaman, atau sisa-sisa tanaman untuk mengurangi daya tumbuk butir hujan terhadap tanah, atau mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan air, dan akan mengurangi proses erosi tanah. Yang kedua yaitu metode mekanik. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan kepada tanah, termasuk pembangunan bangunan yang difungsikan untuk mengurangi aliran permukaan dan metode mekanik pada konservasi tanah dan air yang dapat dilakukan seperti pengolahan tanah, pembuatan guludan, pembuatan teras, pembuatan sumur resapan, pembuatan lubang resapan, kemudian perbaikan drainase dan pembuatan irigasi serta yang lainnya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode kimia. Metode kimia ini mencegah erosi dengan memanfaatkan soil conditioner atau bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga akan tahan terhadap erosi. Saya akan memperlihatkan salah satu bentuk konservasi tanah secara mekanik. Terlihat di belakang saya terdapat satu lahan yang sudah dikonservasi secara mekanik, yaitu dengan teknik teras bangku. Yang sebelumnya lahan ini sangat rawan akan erosi, namun setelah dibangun teras bangku ini, lahan ini menjadi tidak rawan erosi kembali. Teras merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Tipe teras yang relatif banyak dikembangkan pada lahan pertanian di Indonesia adalah teras bangku atau teras tangga dan teras gulud. Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Pada usaha tani lahan kering, fungsi utama dari teras bangku adalah memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, meningkatkan laju infiltrasi, serta mempermudah pengolahan tanah. Pada mulanya, bentuk konservasi yang diterapkan hanyalah bentuk konservasi mekanik saja, yaitu dengan cara pembangunan teras bangku. Namun, kian hari masyarakat sekitar menyadari bahwa konservasi mekanik saja rasanya kurang sempurna dan kemudian disempurnakan dengan cara konservasi vegetatif, yaitu dengan cara penanaman atau pembuatan pekarangan seperti penanaman singkong, umbi-umbian, dan tanaman lain yang mudah ditanam di sekitar rumah. Pekarangan adalah kebun di sekitar rumah dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan.
lahan tersebut mempunyai manfaat tambahan bagi keluarga petani dan secara umum merupakan gambaran kemampuan suatu keluarga dalam mendayagunakan potensi lahan secara optimal. Tanaman yang umumnya ditanam di lahan pekarangan adalah ubi kayu, sayuran, tanaman buah-buahan seperti tomat, pepaya, tanaman obat-obatan seperti kunyit, temulawak, dan tanaman lain yang umumnya bersifat subsisten. Dengan adanya tanaman-tanaman ini, maka penyerapan air dapat lebih maksimal dan erosi dapat dicegah. Hai, aku Elsa Dwi Septiani. Di sini Elsa bakal ngejelasin tentang konservasi tanah dan air yang ada di lingkungan rumah Elsa. Elsa akan mengambil studi kasus dari situs-situs sifat tahunan yang ada di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Ini adalah sebagai contoh dari konservasi sumber daya air di mana ada situ atau danau dan juga teknik konservasi tanah secara vegetatif dan juga mekanik. Konservasi sumber daya air itu sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air yang bermaksud untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan juga keberadaan sumber daya air termasuk daya dukung, daya tampung, dan juga fungsinya. Situs sifat tahunan ini untuk menampung air hujan dan juga air dari atas gunung atau di atas bukit. Nah, ini tuh untuk mencegah banjir yang ada di daerah bawah seperti Dayakolot dan juga sekitarnya. Air dari situs sifat tahunan ini juga biasa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan juga warga sekitar di mana di sebelah situ itu banyak sumur juga. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang. Di lingkungan situs sifat tahunan ini juga ada teknik konservasi tanah secara vegetatif, di mana setiap pemanfaatan tanaman atau vegetatif menjadi pelindung tanah dari erosi. Dapat dilihat banyak sekali pepohonan kanopi yang fungsinya tuh menahan laju butiran air hujan dan mengurangi tenaga kinetik butiran air dan pelepasan partikel tanah sehingga pukulan butiran air dapat dikurangi. Nah, air yang masuk di sela-sela kanopi itu akan kembali ke atmosfer akibat evaporasi. Di sini juga ada contoh teknik konservasi tanah secara mekanis dengan upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air. Nah, ini adalah contoh dari teras bangku, di mana bangunan ini menahan tanah yang ada di atas pepohonan atau hutan yang ada di sekitar situs sifat tahunan ini. Dan itulah contoh konservasi tanah dan air yang ada di sekitar tempat tinggal Elsa. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Rizky Surya Pratama dengan NIM 11970600027. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi air dan juga tanah yang ada di sekitar saya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya belum bisa mengambil gambar atau video langsung ke tempat tersebut karena kebetulan saya sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah gitu Bapak. Mungkin untuk yang pertama itu di tempat saya itu sendiri kebetulan saya mengambil contoh atau studi kasus konservasi air dan juga tanah di daerah Desa Ciberem di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Nah, jadi di daerah saya sendiri ini telah ada gitu konservasi air dan juga tanah berupa teras bangku datar. Nah, jadi si teras bangku datar ini teh teras bangku gitu yang dilengkapi biasanya dengan saluran pembuangan air. Nah,
Tapi di tempat saya ini si teras bangku datar ini masih belum memiliki bangunan terjunan air yang fungsinya itu kan bisa membuat aliran airnya terarah gitu dan tidak juga merusak lahan dan juga tanaman. Nah, kebanyakannya di daerah Ciberem ini masih banyak sekali teras bangku datar yang masih baru berupa bangku datar saja gitu, belum ada bangunan terjunan airnya, dan juga masih banyaknya lahan-lahan yang belum ditanami oleh rumput-rumput liar seperti itu. Jadi mungkin rekomendasi yang bisa saya berikan itu untuk daerah tempat saya tinggal, yang pertama itu penyempurnaan teras bangku datar. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, jadi kan teras bangku datarnya itu masih belum memiliki bangunan terjunan air, jadi airnya itu masih tidak terarah dan juga dapat merusak gitu aliran-aliran air yang lain. Nah, biasanya penyempurnaan ini bisa dengan cara memperkuat bibir teras gitu, biasanya dengan ditanami tanaman-tanaman atau rumput-rumput legum gitu. Biasanya juga ada contohnya, itu ada gamal. Nah, untuk tujuan konservasi sendiri lebih baiknya gitu gamal ini ditanam dari bentuk biji, jadi nantinya dapat membentuk sistem perakarannya sehat gitu dan juga lebih kuat. Nah, terus juga di samping teras itu juga harus ditanam rumput-rumput yang sifatnya menjalar gitu. Biasanya kalau setahu saya itu bisa ditanami oleh rumput bahia. Nah, atau seperti tadi tanaman legum yang tadi gitu. Ya, jadi si tanaman penguat teras ini memiliki manfaat gitu untuk membuat teras ini menjadi lebih stabil, terus juga sebagai filter sedimen, dan juga biasanya penyediaan pakan ternak gitu buat di arit atau di apa-apanya. Dan juga nanti seiring dengan waktu biasanya bisa memperbaiki kondisi bidang yang semula miringnya keluar menjadi lebih landai seperti itu. Nah, terus juga selain itu juga rekomendasi selanjutnya ada reklamasi lahan. Jadi di tempat saya itu di daerah Ciberem itu banyak sekali lahan-lahan bekas penggalian batu atau galian C. Nah, jadi perlunya diadakan konservasi atau reklamasi lahan ini agar produktivitas lahan ini bisa pulih kembali gitu. Biasanya lahan yang perlu ditingkatkan kualitasnya itu melalui penanaman tanaman benguk gitu. Jadi nantinya bakal terbentuk sistem pertanaman lorong seperti itu. Atau bisa juga ditanami tanaman gamal yang berseling-seling dengan tanaman strip akar gitu, seperti itu, mengikuti garis kontur dari tanah tersebut. Lalu yang terakhir itu mungkin bisa dengan penanaman tanaman tahunan atau penanaman LCC. Jadi pada tempat lahan-lahan kering ini bisa ditanami oleh tanaman tahunan dan juga penanaman LCC ini. Jadinya nanti tanah ini akan lebih memiliki produktivitas yang lebih tinggi seperti itu. Terima kasih.